Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ridwan Abimanyu dan juga Ridwan Kurniawan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas statistika, yaitu judulnya ukuran penyebaran data yang di dalamnya terdiri dari simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan juga jangkauan persentil. Next. Oke, yang pertama adalah ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data di sini adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, jadi intinya itu ukuran penyebaran data ini merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data tersebut dari pusat datanya. Kemudian next. Nah, oke, di sini yang pertama ada simpangan rata-rata. Nah, jadi simpangan rata-rata ini atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju dengan rata-ratanya. Yang pertama ada data tunggal. Nah, berikut adalah rumus simpangan rata-rata dari data tunggal, yaitu sigma X dikurang X bar dibagi N, yang dimana X di sini merupakan data tersebut, kemudian dikurang dengan X bar yang merupakan rata-rata atau hasil rata-rata dari data tersebut, kemudian dibagi N yang merupakan jumlah frekuensi atau jumlah keseluruhan dari data tersebut. Nah, berikut adalah contoh soalnya, yaitu disajikan nilai ulangan matematika dari 6 siswa, yaitu 7, 5, 6, 3, 8, dan juga 7. Maka tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kemudian next. Nah, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah kita mencari X bar-nya atau rata-ratanya, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data, yaitu 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 dan juga ditambah 7, maka hasilnya adalah 36. Kemudian dibagi dengan 6 yang merupakan jumlah data tersebut, maka hasilnya adalah 6. Kemudian setelah itu kita mencari simpangan rata-ratanya, yaitu dengan cara 7 yang merupakan data pertama dikurang dengan 6 yang merupakan X bar-nya atau hasil rata-ratanya, kemudian dijumlah dengan 5 yang merupakan data kedua, kemudian dikurang dengan 6 yang merupakan hasil rata-ratanya, kemudian dijumlahkan hingga seluruh data, maka akan mendapatkan hasil yaitu 8. Kemudian dibagi dengan 6 yang merupakan jumlah data atau jumlah frekuensinya, maka hasilnya adalah 1,3. Kemudian next. Nah, selain data tunggal, simpangan rata-rata juga memiliki hitungan, yaitu data kelompok. Berikut adalah rumus dari data kelompok. Simpangan rata-rata sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar dibagi dengan sigma F, yang dimana F di sini merupakan frekuensi, sedangkan X di sini merupakan nilai tengah, kemudian X bar adalah rata-rata, kemudian dibagi dengan sigma F yang merupakan frekuensi atau jumlah keseluruhan frekuensinya. Kemudian next. Next. Nah, kemudian ini ada contoh soal dari data tersebut, yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data berikut, yang dimana data tersebut adalah 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, dan frekuensinya adalah 2, 4, 8, 6, dan hasil frekuensi adalah atau jumlah frekuensi adalah 20, dan X atau titik tengahnya adalah 4, 7, 10, dan juga 13. Kemudian next. Nah, berikut adalah cara menjawabnya. Karena data, frekuensi, dan juga nilai tengah sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mencari F kali X. F kali X yaitu frekuensi dikali dengan X yang merupakan titik tengah, maka frekuensi data pertama yaitu 2 dikalikan dengan X yang merupakan titik tengah yaitu 4, maka ditemukan hasil yaitu 8, kemudian seterusnya hingga dijumlahkan dan menemukan hasil 194. Kemudian langkah kedua yaitu sebelum lanjut ke langkah kedua kita mencari X bar terlebih dahulu.
yaitu dengan cara X bar, dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi dengan sigma F. Ya, F merupakan, karena sigma F dikali X sudah diketahui, yaitu 194 dari hasil penjumlahan yang tadi, kemudian dibagi dengan 20 yang merupakan hasil jumlah dari frekuensi tersebut, maka ditemukan hasil 9,7. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari X dikurang X bar yang didapatkan dari X merupakan titik tengah yang dikurang dengan X bar yaitu 9,7, maka ditemukan untuk data pertama yaitu 5,7, dan untuk data kedua yaitu diketahui X-nya sama dengan 7 dikurang dengan X bar yaitu 9,7, maka ditemukan data 2,7 dan seterusnya hingga data keempat. Kemudian kita mencari F dalam kurung X min X bar, yaitu F merupakan frekuensi dikalikan dengan X min X bar. X min X bar sudah diketahui yaitu untuk data pertama 5,7, maka dikalikan dengan frekuensi data pertama yaitu 2, maka didapat hasil 11,4 untuk data pertama. Kemudian untuk data kedua, hasil dari frekuensinya yaitu 4 dikali dengan X min X bar yaitu 2,7, maka didapatkan hasil 10,8. Kemudian seterusnya hingga data keempat, kemudian dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil 44,4. Kemudian kita mencari simpangan rata-ratanya yaitu dengan rumus sigma F dalam kurung X min X bar dikurang sigma F. Karena sigma F dalam kurung X min X bar sudah diketahui yaitu 44,4 dibagi dengan sigma F yaitu 20, maka didapatkan hasil 2,22. Kemudian next. Nah, selain simpangan rata-rata, yang kedua adalah standar deviasi. Standar deviasi dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi. Kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan, atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Berikut adalah rumus data tunggal dari standar deviasi adalah S akar sigma dalam kurung XI dikurang dengan X bar pangkat 2 dibagi dengan N. X di sini merupakan data tersebut, kemudian dikurang dengan X bar yang merupakan rata-rata dari hasil data, kemudian dipangkatkan 2 dibagi dengan N yang merupakan jumlah dari frekuensi. Kemudian next. Nah, berikut adalah contohnya, contoh soalnya. Tentukan simpangan bako dari data berikut yaitu 2, 3, 5, 8, dan juga 7. Maka langkah pertama adalah kita mencari X bar terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7, maka hasilnya adalah 25, kemudian dibagi dengan jumlah data yang adalah 5, maka ditemukan hasil yaitu 5. Kemudian setelah itu kita mencari S-nya, yaitu dengan rumus akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Maka ditemukan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu hasilnya 26 dibagi dengan 5 yang merupakan jumlah frekuensi itu jumlah data, maka didapatkan hasil akar 5,2. Kemudian next. Berikut adalah data berbobot atau data kelompok. Berikut adalah rumusnya, yaitu S sama dengan akar sigma F bagi dengan sigma F. Atau bisa juga dengan rumus S sama dengan akar sigma F X pangkat 2 dibagi dengan sigma F dikurang dalam kurung sigma F dikali X dibagi dengan sigma F pangkat 2. Di sini F merupakan frekuensi, sedangkan X adalah data tersebut dikurang dengan X bar, X di sini merupakan titik tengah atau nilai tengah, kemudian X bar di sini merupakan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan F yang merupakan frekuensi. Kemudian next. Nah, di berikut adalah contoh soalnya.
tentukan standar deviasi dari data berikut. Maka disajikan data 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14, kemudian frekuensinya adalah 2, 4, 8, dan juga 6, maka jumlah frekuensinya adalah 20, kemudian X atau titik tengahnya adalah 4, 7, 10, dan juga 13. Kemudian next. Berikut adalah pembahasannya. Karena data, frekuensi, dan juga titik tengah sudah diketahui, kita berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu X. Kita mencari X pangkat 2-nya, yaitu didapatkan dari X yang merupakan titik tengah, dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 16 untuk data pertama, dan data kedua yaitu titik tengahnya adalah 7, dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 49. Kemudian yang kedua, kita mencari Fx atau F kali X-nya, frekuensinya yaitu untuk data pertama yaitu 2, dikalikan dengan X atau data tengah yaitu 4, maka 4 dikali 2 maka hasilnya 8 untuk data pertama. Kemudian untuk data kedua yaitu untuk frekuensi 4, kemudian dikalikan dengan 7 yang merupakan data tengah dari titik tengah dari data kedua, maka didapatkan hasil yaitu 28 dan seterusnya hingga data keempat. Kemudian setelah itu kita mencari F kali X pangkat 2-nya. F di sini adalah frekuensi yaitu 2, kemudian dikalikan dengan X pangkat 2 yang tadi sudah diketahui yaitu 16 untuk data pertama, maka dikalikan untuk 16 kali 2 maka hasilnya adalah 32 untuk data pertama, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil 2042. Kemudian kita mencari S-nya yaitu sama dengan sigma F dikali sigma F X pangkat 2 dibagi dengan sigma F dikurang dengan dalam kurung sigma F dikali X dibagi dengan sigma F pangkat 2. Maka didapat hasil dari penjumlahan tadi yaitu sigma F X pangkat 2 yaitu 2042 dibagi dengan 20 yang merupakan jumlah dari keseluruhan frekuensi, kemudian dikurang dengan dalam kurung sigma F X yaitu 194 karena tadi sudah dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 20 yang merupakan jumlah frekuensi, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil akar 8,01. Nah, next. Oke, yang selanjutnya jangkauan kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Q1, Q2, dan Q3. Menentukan nilai kuartil. A. Data tunggal. Letak QI sama dengan data ke I, N ditambah 1 bagi 4. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N banyaknya data. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun diketahui sebagai berikut. 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan kuartil bawah, Q1, kuartil tengah, Q2, kuartil atas, Q3. Jawab. Sebelum menjawab, datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. A. Letak Q1. Data ke 1, 12 ditambah 1 dibagi 4 terus dikali 1 dan hasilnya 3/1/4. Nilai Q1 sama dengan data ketiga ditambah 1/4 data keempat dikurang data ketiga. Data ketiga 1 ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga
yaitu data keempatnya 2, data ketiganya 1, sama dengan 1/4. B. Letak kedua, data kedua 12 ditambah 1 dibagi 4 terus dikali 2 sama dengan data ke-6 1/2. Nilai kedua sama dengan data ke-6 ditambah 1/2, data ke-7 dikurangi data ke-6. 3 ditambah 1/2, data ke-7 dikurangi data ke-6, data ke-7-nya 3, data ke-6-nya 3, sama dengan 3. Letak ketiga, data ketiga 12 ditambah 1 terus dibagi 4 dikali 3, hasilnya data ke-9 3/4. Nilai ketiga sama dengan data ke-9 ditambah 3/4, data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-9-nya yaitu 4 tambah 3/4, data ke-10-nya 4 dikurangi data ke-9-nya 4 sama dengan 4. Data berkelompok. Nilai KI sama dengan B ditambah P, I dikali N dibagi 4 dikurang F dibagi F, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. B tepi bawah kelas KI, P panjang kelas, F jumlah frekuensi sebelum kelas KI, F frekuensi kelas KI, N jumlah data. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari nilai 45 sampai 49, frekuensinya 3, 50 sampai 54, frekuensinya 6, 55 sampai 59, frekuensinya 10, 60 sampai 64, frekuensinya 12, 65 sampai 69, frekuensinya 5, 70 sampai 74, frekuensinya 4. Dan frekuensinya dijumlahkan yang hasilnya adalah 40. Untuk menentukan Q1 kita perlu 1/4 dikali 40 data atau 10 data. Jadi Q1 terletak pada kelas interval ketiga dengan B sama dengan 54,5, P sama dengan 5, F sama dengan 9, F sama dengan 10. Nilai Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 terus 1 dikali 40 dibagi 4 dikurang 9 dibagi 10 terus dikali 5 hasilnya 0,5. 54,5 ditambah 0,5 hasilnya 55. Jangkauan persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. A. Data tunggal atau berbobot. Letak PI sama dengan data ke I, N ditambah 1 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, sampai 99. Contoh, diketahui data 9, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 7. Tentukan P20 dan P70. Jawab. Data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Letak P20 sama dengan data ke-20, 10 ditambah 1 dibagi 100 dikali 20 sama dengan data ke-2 1/5. Nilai P20
data kedua ditambah 1/5, data ketiga dikurangi data kedua. Data keduanya 4 ditambah 1/5, data ketiganya 5, data keduanya 4, 5 kurang 4 sama dengan 4, 1/5. Selanjutnya letak P70 sama dengan data ke-70, 10 ditambah 1 dibagi 100 kali 70. Hasilnya data ke-7, 7/10. Nilai P70 sama dengan data ke-7 ditambah 7/10, data ke-8 dikurangi data ke-7. 7 ditambah 7/10, 8 dikurangi 7 sama dengan 7, 7/10. Data kelompok. Nilai PI sama dengan B ditambah P. In per dibagi 100 dikurang F dibagi F. Dengan I sama dengan 1, 2, sampai 90. Jangkauan persentil sama dengan P90 dikurangi P10. Contoh, tentukan jangkauan persentil dari data berikut. 50 sampai 59 frekuensinya 7, 60 sampai 69 frekuensinya 10, 70 sampai 79 frekuensinya 15, 80 sampai 89 frekuensinya 12, 90 sampai 99 frekuensinya 6. Jadi frekuensinya dijumlahkan dan hasilnya 50. Jawab untuk menentukan P10 diperlukan 10 dibagi 100 dikali 50 data sama dengan 5 data. Artinya P10 terletak pada kelas interval pertama dengan B sama dengan 49,5, P sama dengan 10, dan F sama dengan 0, F sama dengan 7, nilai P10 sama dengan 49,5 ditambah 10. 10 dikali 50 dibagi 100 dikurangi 0 dibagi 7 dikali 10 hasilnya 7,14. Terus dijumlahkan 49 ditambah 49,5 ditambah 7,14 hasilnya 56,64. Untuk menentukan P90 diperlukan data 90 dibagi 100. Artinya P90 terletak pada kelas interval kelima dengan B sama dengan 89,5, F sama dengan 44, F sama dengan 6, nilai P90 89,5 tambah 10. 90 dikali 50 dibagi 100 dikurang 44 dibagi 6 dikali 10 hasilnya 1,67. Terus dijumlahkan 89 ditambah 5 89,5 ditambah 1,67 sama dengan 91,17. Jangkauan persentil sama dengan 4 P90 dikurangi P10. P90 nya 91,17 dikurangi 56,64 sama dengan 34,53. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.